Artinya terdapat 102 laki-laki, ya, di dalamnya itu 100 perempuan. Lalu yang paling penting dari Kartini itu melekat di dalam dirinya adalah cara Kartini. Kalau kita bicara tentang memperingati Hari Kartini, tidak hanya menggunakan kebaya saja, tetapi bagaimana Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Love for All TV, kali ini kita bertemu kembali dalam talk show yang sangat-sangat istimewa dalam rangka memperingati Hari Kartini. Bertemakan Kartini masa kini, di mana perempuan diharapkan bisa menjadi agen dari moderasi agama. Nah, kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi quick answer. Sepertinya sudah siap Ibu Angge dan Ibu Dia? Sudah siap pulpennya. Dengan alat perangnya masing-masing. Baik. Untuk kloter pertama, Ibu Angge dan Ibu Dia. Ya, jawab cepat Ibu. Bekerja atau berorganisasi? Oke. Ya. Yang kedua, kemanusiaan atau sosial kemasyarakatan. Yang terakhir, kerukunan atau kebebasan. Baik, jika sudah selesai, silakan Ibu tunjukkan ke kamera. Aduh, gak ketok. Ini. Nah, sudah Bu, sudah terlihat. Baik. Cuma saya tidak Berorganisasi. Aku berorganisasi, lalu kemudian apa ini? Kemanusiaan, and then kerukunan. Kerukunan, baik. Ibu Dia? Sama. Oh, sama. Di spotlight. Berorganisasi, kemanusiaan, kerukunan juga. Wah, ya, sinyalnya kuat nih, sudah terkoneksi ya. Gelombangnya sama nih Tanya. Gelombangnya sama ini. Sudah di-set satu frekuensi, Masya Allah ya. Baik, terima kasih Ibu, menarik sekali pandangannya. Dan kita berlanjut, Ibu Justina sudah hadir bersama kami? Ya, sudah sepertinya ya. Ibu sudah siap dengan alat perangnya Ibu? Ya, berikutnya adalah pertanyaan untuk Ibu Aisyah dan Ibu Justina. Siap? Demokratis atau autokratis? Yang kedua, ibu rumah tangga atau ibu bekerja? Dan yang terakhir, Instagram atau YouTube? Nah, baik. Jika sudah selesai, silahkan ditampilkan di layar. Ibu Aisyah sudah demokratis, ibu bekerja, dan YouTube. Wah, Ibu subscribe channel apa Ibu? Yang penting menekan loncengnya. Jangan lupa subscribe katanya. Masya Allah. Dan kita sudah melihat, baik ini jawaban Ibu Justina, demokratis sama juga, dan tidak bisa memilih beliau. Dan yang terakhir Instagram. Ibu boleh menyampaikan ada cerita apa Bu di balik pilihan yang sulit? Ya, saya merasa ibu rumah tangga dan ibu bekerja itu kok bukan harus dipilih ya, karena apa namanya, ibu rumah tangga itu juga ibu bekerja sebenarnya, ibu bekerja di dalam rumah, jadi jadi sulit, nggak bisa Kan jam kerjanya tidak ada batasnya ya. Minta maaf. Makanya saya tulisnya ibu bekerja. Bu Aisyah juga ternyata ibu bekerja. Baik, menarik sekali jawaban dari keempat narasumber kita, pemirsa. Selanjutnya kita akan lanjut kepada sesi terakhir kita pada talk show Hari Kartini kali ini, yaitu sesi Inspiring Story. Jadi di dalam sesi ini kami ingin mendengar secara
khusus secara spesifik kisah-kisah menarik di balik fakta-fakta dari para narasumber. Dan saya akan mulai dengan Ibu Anggia. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anggia ini sudah bersiap dengan agenda selanjutnya nih. Baik, Ibu. Ibu secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Fatayat NU periode 2015 sampai 2020 dan sekarang lanjut ya Ibu ya di periode selanjutnya. Enggak, belum. Ini karena pandemi jadi kita ada relaksasi. Okay. Baik. Ternyata sama ya. Dan saat itu Ibu berusia 41 tahun, betul Ibu? 40 ya. Ya, dan terbilang sangat muda untuk sebagai posisi pemimpin organisasi perempuan. Dan apa kisah di balik itu, Bu? Apakah memang by design Ibu sangat mencintai kehidupan berorganisasi atau seperti apa? Sebenarnya saya ini adalah kalau saya menganggap orang rumahan. Jadi saya sangat menikmati banget kalau sedang berada di rumah. Tetapi saya juga akan gelisah jika tidak bisa melakukan sesuatu. Mulai dari kecil, mulai dari masih sangat belia, memang saya diajarin oleh orang tua saya untuk berorganisasi. Waktu itu di IPPNU begitu, waktu masih SD di komunitas kami. Dan menurut saya berorganisasi itu banyak hal yang kita bisa learn gitu ya, banyak hal yang kita bisa dapat. Tidak hanya kita punya teman, tetapi mengelola sebuah kehidupan itu kan tidak mudah. Apapun yang sedang kita hadapi, baik itu ekonomi, sosial, di keluarga, dan dengan sesamanya, itu pasti banyak hal yang akan kita hadapi. Dan berorganisasi ini adalah salah satu cara untuk kita bisa mengisi kehidupan kita tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat, membangun jamaah, membangun para perempuan dalam konteks Fatayat. Dan dulu waktu saya SD, saya sebenarnya cita-citanya waktu saya SD, SMP, waktu masih kecil itu cita-citanya menjadi ibu rumah tangga yang sukses. Sukses dalam, iya saat itu memang begitu. Saya nggak pernah punya cita-cita yang lain, menjadi politisi, menjadi presiden, itu enggak. Jadi saya pinginnya menjadi ibu rumah tangga yang sukses. Dan untuk waktu saya memilih kuliah, itu tidak kemudian saya pengen menjadi seorang jadi guru atau apa, dokter atau apa gitu, enggak. Tetapi saya pengen kuliah karena dengan kuliah mata saya akan terbuka, pergaulan saya akan lebih luas, pengetahuan saya akan lebih luas, akan broad minded, dan itu menjadi bekal saya untuk mendidik anak-anak saya. Jadi begitu, sangat sederhana. Ini cara berpikirnya sangat sederhana, tetapi karena saya menganggap bahwa menjadi ibu rumah tangga yang sukses itu tidak hanya harus ada di rumah saja, dengan bergerak di luar, dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat, dengan kalau hari ini saya juga kebetulan jadi politisi, dengan memberikan kebijakan-kebijakan politik yang bisa berdampak kepada masyarakat yang lebih luas, itu bagian dari bagaimana kita dari keluarga, lagi-lagi di tema pertama, keluarga itu menjadi sangat penting. Itu yang kemudian mendorong saya ketika di Fatayat tahun 2015 bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk membangun ya, untuk membawa Fatayat NU, untuk mengomandoi Fatayat NU menjadi lebih baik lagi. Dan bismillah, pasti saya tidak bisa sendiri, pasti butuh tim untuk bisa membawa Fatayat sampai hari ini. Mudah-mudahan ini lebih baik, dan saya berharap juga ke depan juga lebih baik juga. Pasti banyak kekurangan sana-sini, tetapi dengan bersama-sama, dengan memberikan dengan menambah atau meminta pendapat dari sahabat-sahabat yang lain, itu menjadi bisa saling mengisi begitu. Baik. Masya Allah Ibu. Jadi saya senang sekali tadi Ibu menyampaikan adanya kegelisahan ya Ibu ya, yang sehingga seringkali membuat kita sebagai perempuan itu tidak bisa tinggal diam.
ya, dalam ruang lingkup yang kemudian membawa kita ke dalam ruang lingkup yang lebih besar. Barangkali Ibu di Fatayat NU, kemudian sekarang juga di Komisi 4 DPR, begitu ya Ibu ya. Dan semoga semuanya berjalan lancar, beriringan. Amin, 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 amin. Dan tentunya membawa kebaikan untuk semuanya. Baik, terima kasih Ibu Anggia. Selanjutnya Ibu Justina. Ibu, setiap orang mungkin pernah berada pada titik terendah. Ya, kami ingin mendengar apa yang akan dilakukan seorang Ibu Justina Rustiawati ketika Ibu berada pada titik terendah dalam kehidupan. Saya mungkin terlalu banyak juga menyerap nilai-nilai Jawa ya, bahwa ada kepasrahan, berserah, dan ini dicampur juga dengan agama saya, Katolik. Saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita ketika dalam kesulitan. Saya sangat mempercayai itu, dan ada ayat dari kitab suci yang saya sangat senang. Yang pertama itu soal dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Juga Yesus sendiri ketika menyelamatkan para murid pada waktu itu di tengah ombak besar, di tengah malam ada badai, para murid sedang di kapal itu, kemudian dia menghampiri para murid itu, berjalan di atas air, dan para murid takut. Lalu Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, ini yang memberikan kekuatan sebenarnya kepada saya, secara pribadi maupun ketika dalam pengalaman-pengalaman pribadi maupun ketika berorganisasi. Mbak Anggi, Mbak Dia, ibu-ibu semua pasti mengalami pasang surutnya ketika kita memimpin organisasi yang cukup besar. Organisasi Islam seperti Fatayat dan Muhammadiyah itu sangat besar. Wanita Katolik RI usianya hampir 100 tahun nanti di tahun 2024. Dan kami mengalami pasang surut tentunya. Apalagi dengan perkembangan dan kondisi ekonomi maupun politik, ipolek tersebut lah ya, yang luar biasa di negara kita dan juga secara global. Tantangannya jadi juga luar biasa. Saya hanya mengandalkan ayat tadi bahwa jangan takut. Ya. Pasti jangan takut, satu, dan satu percaya bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya pegang. Baik, ya rasanya ketika kita mengalami kebuntuan, memang kembali kepada Tuhan itu adalah salah satu jalan ya untuk menenangkan diri dan bangkit lagi ya. Dan saya rasa ini juga kunci ya bagi kita sebagai umat beragama dalam menjalani kehidupan. Pasti kan ada up and down, tapi bagaimana kita menerapkan kembali nilai keagamaan kita untuk bisa bangkit gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Justina. Selanjutnya Ibu Aisyah. Ya. Ibu sebagai pemimpin organisasi perempuan Ahmadiyah. Ahmadiyah ini sering mendapatkan perlakuan-perlakuan intoleran seperti itu dari sebagian masyarakat. Bagaimana Ibu menguatkan anggota dalam menghadapi situasi-situasi sulit tersebut? Pasti tentu tidak mudah, karena perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan itu bukan datang sekali dua kali seperti itu. Baik nggak Ibu? Ya, pertama yang kami tanamkan kepada seluruh anggota adalah bagaimana kita sebetulnya adalah satu keluarga dunia, ya, dimanapun kita berada. Jadi satu sama lain adalah bersaudara.
apabila ada masyarakat yang kemudian melakukan sesuatu kepada kami, ya sikap-sikap yang tidak terpuji kepada kami, selalu kami tanamkan mereka sesungguhnya adalah saudara kita. Apa yang mereka lakukan sesungguhnya karena ketidaktahuan mereka atau karena pengaruh-pengaruh yang sebetulnya salah diterima oleh mereka. Jadi kami menanamkan bahwa harus bisa menyampaikan kebenaran kepada mereka walaupun mereka sebetulnya tidak menyukai kepada kita. Nah, ini adalah proses yang panjang sebetulnya. Tidak bisa serta-merta diterima terutama oleh anak-anak. Karena warga Ahmadiyah yang kemudian terkena dengan intoleransi itu kan bukan hanya kaum bapak, tetapi yang paling merasakan adalah kaum ibu dan anak-anak. Tetapi luar biasanya yang dapat saya rasakan sebagai ketua dari wanita Ahmadiyah adalah justru saya belajar dari anak-anak. Contohnya adalah anak-anak Ahmadiyah yang sampai saat ini tetap berada di pengungsian di Transito Lombok. Ya, mereka bertahun-tahun mengungsi terabut dari akar masyarakat semula, kemudian harus berada di dalam satu tempat yang tidak layak, tetapi nilai-nilai keagamaan mereka sangat teguh. Pada saat saya berkunjung ke sana, saya melihat raut wajah mereka tidak menampakkan kesedihan. Tapi mereka menyatakan, ini harus kami jalani, ini harus kami terima. Karena mereka yang tidak menyukai kita adalah sesungguhnya adalah saudara kita sendiri. Jadi justru saya belajar dari anak-anak itu menerima keadaan yang bertahun-tahun mereka rasakan. Nah, kemudian ada hal yang menurut saya juga perlu dari wanita Ahmadiyah juga harus, atau saya inspiring story-nya adalah bagaimana walaupun mereka harus berpindah-pindah tempat ya, kemudian terusir ya, tetapi mereka tetap teguh dan tetap mencintai masyarakatnya ya, dan mereka tetap merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dijalani. Nah, karena kami ini adalah, atau mungkin ibu-ibu yang lain adalah organisasi keagamaan, otomatis tujuan kita adalah bagaimana seluruh umat kita, ya, anggota kita itu berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kami Islam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nilai-nilai ketakwaan itu harus kami raih. Ya, bagaimana setiap anggota itu betul-betul menjalankan ajaran agamanya, ya, kemudian takut kepada Tuhan dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dilarangnya, ya, itu adalah nilai tambah dari organisasi keagamaan. Kalau organisasi yang tidak keagamaan mungkin tujuannya hanya untuk agama. Tetapi karena kita organisasi keagamaan, ada nilai-nilai yang harus kami bekali kepada mereka sebagai umat manusia, yaitu nilai-nilai ketakwaan. Itulah yang menurut saya nilai yang inspiring story yang betul-betul harus kami lakukan sepenuh hati. Bagaimana kita menghantarkan anggota itu menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menjalankan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya, kemudian sebagai insan dia juga harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Jadi lengkap, ya. Itu yang menurut saya tantangan, ya. Dan saya merasa bahwa dengan peringatan Hari Kartini, sebetulnya kita setiap hari itu sebetulnya Hari Kartini. Karena Kartini betul-betul menginspiring kita untuk tetap dalam pemikiran yang positif, kemudian cemerlang dalam pemikiran dan dapat berkomunikasi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bagi saya setiap hari adalah Hari Kartini. Masya Allah, baik. Baik Ibu Aisyah, baik sekali tadi pesannya. Saya juga menangkap bahwa ternyata di balik kesulitan anak-anak dan perempuan-perempuan Ahmadiyah khususnya Ibu ya, juga belajar ya bagaimana secara utuh menjadi agen perdamaian itu tadi ya, dengan tadi berbagai tindakan yang mungkin kurang mengenakan, tetapi
bagaimana anak-anak terutama bisa mengembalikan itu menjadi sebuah sesuatu nilai atau sesuatu pesan yang positif sebagai motivator, sebagai agen perdamaian tadi, Masya Allah. Dan selanjutnya, terakhir Ibu Diah. Nah, Ibu selain juga aktif di organisasi, Ibu juga memiliki concern, ya, kami melihat bahwa Ibu juga memiliki concern yang sangat tinggi di dunia pendidikan, betul Ibu ya? Saat ini sebagai dosen ya Ibu ya. Dan Ibu juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu pendidikan gender dan juga pendidikan toleransi seperti itu. Nah, apa sebetulnya yang memotivasi Ibu untuk bisa mendalami isu tersebut? Ya, sebelum saya menjawab, saya mau menyampaikan salam dari Prof. Najib Burhani. Ya, waalaikumsalam. Mungkin teman-teman di PBJAI mungkin sudah kenal dengan beliau ya. Betul, kenal sekali Bu. Terima kasih. Salam kembali buat beliau. Baik, nanti saya sampaikan. Jadi tadi memang disampaikan oleh Mbak Fenty, memang saya selain berorganisasi juga suka pada dunia pendidikan ya. Dan ternyata sebagian besar kader Nahdlatul Aisyah itu ada sekitar 60% yang juga pendidik, Mbak. Mereka guru, ya, guru dari mulai TK, terus kemudian SD, SMP, SMA, dan dosen. Ya, kategori pendidik itu ya 60% dari kami latar belakangnya berprofesi sebagai pendidik. Nah, kemudian dulu waktu terpilih memang saya masih jadi kepala sekolah, namun karena memutuskan untuk sekolah kembali dan agak susah ya menjadi ketua orton dan juga kepala sekolah, saya sering meninggalkan sekolah dan setelah selesai berakhir periode saya berpindah menjadi dosen begitu. Nah, kenapa saya memilih concern pada pendidikan gender dan juga pendidikan toleransi? Kebetulan ini juga fokus dari penelitian saya akhir-akhir ini juga karena memang berkaitan dengan saya aktif di organisasi perempuan, memang kami fokus pada isu gender ya. Isu gender ini belum selesai, walaupun semua sudah mengatakan sudah baik-baik saja, tetapi nyatanya kami masih menemukan beberapa diskriminasi, kemudian juga tekanan dan lain sebagainya yang dialami oleh perempuan. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam dunia pendidikan, sebenarnya pada tahun 2008 itu sudah ada Permendikbud ya, Permendiknas saat itu nomor 84 bahwa pendidikan gender ini sudah harus diadakan di sekolah. Nyatanya sampai saat ini belum ya. Kita melihat juga masih ketua OSIS saja, pemilihan ketua OSIS itu masih mengutamakan yang laki-laki. Ini pada anak-anak. Kemudian kalau menjadi kepala sekolah perempuan juga masih ada stereotip yang stereotip yang bagus begitu. Menjadi rektor perempuan juga demikian. Jadi saya kira persoalan kita masih cukup panjang di dunia pendidikan. Kalau kita bisa merubah ya seperti yang disampaikan tadi Bu Justina, mungkin Kartini masa kini, terutama pada dunia pendidikan, dan itu yang dilakukan oleh Kartini, maka tidak perlu khawatir. Tetapi nyatanya masih menjadi persoalan, bahkan setelah 100 tahun Kartini sudah tidak ada. Itu masih menjadi persoalan. Dan ini adalah tantangan di negara ketiga, negara berkembang ya. Di SDGs kita juga gender ini masih menempatkan pada posisi yang diprioritaskan. Kemudian kenapa pendidikan toleransi? Indonesia ini beragam dan bahkan kiblatnya toleransi dunia itu sebenarnya di Indonesia. Dari mulai 6 agama yang duduk bersama, terus kemudian ada 300 suku, saya katakan 300 suku di 17 pulau, 17.000 pulau di Indonesia. Itu luar biasa. Bahkan kalau orang-orang luar negeri melihat Indonesia bisa ya mereka nggak perang gitu. Berbeda dengan yang mungkin berbeda aliran saja, si Sunni juga bagaimana mereka berperang, terus kemudian berbeda agama juga demikian. Nyatanya di Indonesia alhamdulillah masih baik-baik saja. Tetapi ingat, ini masih menjadi ancaman. Dan Indonesia belum membuat susunan model pendidikan yang
tepat sekali untuk toleransi. Belum ada sama sekali. Nah, ini yang riskan. Padahal di berbagai negara itu pendidikan perdamaian sudah digulirkan, pendidikan toleransi sudah digulirkan. Di Indonesia yang rentan, ini belum ada sama sekali. Maka harus ada orang-orang yang kemudian concern pada pendidikan toleransi. Dan saya kira pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan antar agama. Karena di Indonesia ini agama cukup seksi sekali. Apapun diselesaikan dengan agama. Maka kalau kita bersama-sama tokoh-tokoh agama nih ya, terus kemudian tokoh kepercayaan, saya tidak mengatakan hanya agama, karena kita juga sudah memberikan kebebasan pada aliran kepercayaan, maka ya kita harus berkomitmen untuk melakukan pendidikan toleransi di pendidikan secara formal, terus dilanjutkan di keluarga dan masyarakat serta organisasi kita. Wah, nanti Indonesia akan betul-betul terwujud Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak hanya sekedar moto saja begitu ya. Dan semoga juga radikalisme, terorisme juga tidak ada di Indonesia. Itu harapan saya, Mbak. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ibu Dia. Luar biasa sekali, ternyata di balik fakta-fakta dari narasumber-narasumber kita kali ini, banyak kisah, banyak value yang saya rasa perlu didengar semakin banyak perempuan ya. Jadi forum-forum seperti ini perlu dilakukan lebih sering, dan juga disaksikan lebih banyak orang, karena banyak sekali cerita-cerita yang membuka wawasan, membuka mata mengenai apa yang terjadi dan kemudian apa yang bisa dilakukan bersama. Baik, pemirsa Love for All TV, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang sudah membagikan kisah inspiratifnya kepada kami dalam talk show Love for All TV channel pada kali ini. Semoga semangat dan juga inspirasi yang dibagikan dapat menular kepada seluruh perempuan-perempuan di Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga semangat juang Raden Ajeng Kartini dapat kita teruskan bersama. Terima kasih, jangan lupa terus menyaksikan program Love for All TV channel. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.